Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang. Selamat siang Bu Minu. Selamat siang. Selamat siang juga Pak Kodir. Nah, kali ini sebelum kita bersama-sama nanti antara coach dan coachee melakukan percakapan, saya akan melakukan prasupervisi terlebih dahulu untuk mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan nanti. Nah, saya sudah siapkan untuk rubrik penilaiannya yang akan dilakukan nanti seperti ini. Mungkin bisa diamati dulu. Apakah sudah sesuai atau perlu ditambah lagi? Ya, saya kira ini sudah sesuai Bu Cici, bisa digunakan. Baik. Tidak perlu ada penambahan kiranya. Ya. Baik, kalau seperti itu kita pakai rubrik penilaian seperti ini ya Pak ya. Ya. Yang pertama nanti kita pakai receiver. Yang kedua kita pakai receiver menerima semua ucapan yang mendengarkan kata-kata kunci. Nanti yang kedua ekspresi ya, mengangguk, oke, iya, nanti kita gunakan itu. Yang ketiga merangkum berdasarkan dari kata kunci. Yang keempat nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperdalam. Yang kelima pertanyaan terbuka. Yang keenam ini nanti menggunakan asumsi atau tidak. Nanti kita amati itu. Yang ketujuh melabel atau tidak juga. Dan yang terakhir nanti berasosiasi. Nanti ini sudah kita sepakati rubrik yang kali ini sudah saya siapkan. Kita bisa lanjutkan untuk yang selanjutnya. Yang kedua Pak Wahyu, ini untuk rencana praspervisi ini adalah Pak Wahyu, bagaimana, apakah kompetensi coaching nanti yang akan dikembangkan Pak Wahyu? Kompetensi coaching yang nanti akan saya kembangkan tentang pertanyaan berbobot ya Pak ya. Itu bagi saya yang mungkin masih menjadi kelemahan. Nanti yang ingin saya kembangkan yang bagian itu. Gitu ya, sehingga nanti yang diharapkan dari coaching bisa tercipta atau teratasi. Terus Pak, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kompetensi inti tentang pertanyaan berbobot, gitu ya. Terutama kan mendengar dengan rasa. Jadi pertanyaan berbobot yang akan saya lontarkan semuanya berasal atau bersumber dari keterangan kunci. Itu ya, yang mau saya kembangkan. Kemudian Pak Wahyu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Ya, berarti pertanyaan berbobot yang saya lontarkan ke semuanya itu memang benar-benar berasal dari keterangan kunci, tidak saya buat-buat sendiri. Jadi semua yang ada pertanyaan yang saya keluarkan itu berasal dari kunci. Dari kunci kemudian dikembangkan lagi gitu ya. Ya. Baik, saya kira untuk diskusi kita supervisi ini sudah cukup. Sebenarnya saya serahkan Pak Wahyu untuk melakukan kunci dan kepada Bu Minu. Halo Bu Minu, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak, sehat ini. Pak Wahyu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah masih sehat walaupun mungkin sedikit batuk. Oh gitu Ya, Pak. Ini udah lama nggak ketemu nih ya. Iya Pak, betul. Sudah sejak kapan Bu? Udah dari bulan Juni mungkin ya. Iya, Dari yang kayaknya. terakhir itu ya. Iya. Oke, Bu Minu, ini kita nanti akan melakukan coaching. Jadi kita ngobrol santai saja, nih. Kita ngobrol santai. Nanti Bu Minu bisa menyampaikan apa yang ingin dibicarakan, apa yang ingin ingin kita cari solusinya bersama. Iya. Ini terima kasih ya Pak Wahyu sudah memberikan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol ini. Iya, sama-sama, tidak apa-apa. Kita santai-santai saja ngobrol. Iya. Gini Pak Wahyu, saya itu ada beberapa murid ya Pak di kelas saya.
ada sekitar 3 murid. Iya. Ini yang setiap harinya itu selalu datang terlambat Pak Wahyu. Dan ini tuh anaknya sama. Nah itu Pak. Ada Mas Aufa, Mbak Tibi, sama Mbak Tiara. Nah awalnya saya untuk mendisiplinkan ketiga anak ini, saya membuat kesepakatan kelas. Alhamdulillah di hari berikutnya Mas Aufa dan Mbak Tibi tidak datang terlambat, bisa tepat waktu ke sekolahnya. Cuman sayangnya ini Mbak Tiara ini Pak masih datang terlambat. Kemudian waktu saya ngobrol-ngobrol dengan Mbak Tiara, ini kenapa datang terlambat? Ternyata itu karena macet kayak gitu. Kemudian saya tanya lagi, saya gali lagi ya Pak. Mbak Tiara rumahnya mana kok bisa terjebak macet? Ternyata rumahnya Mayong. Jadi kalau saya lihat dari Mayong ya Pak ke sekolah saya kan terletak di belakang kantor kecamatan Kalinyamatan. Itu memang ada beberapa titik kemacetan. Kayak di perempatan Pasar Mayong ya Pak, itu memang kalau pagi ramai. Oh iya, betul. Kemudian ke barat sedikit itu ada pabrik kabel ya Pak ya Zaki. Itu juga kalau pagi itu macetnya cukup besar. Iya. Terus ke barat sedikit nanti juga ada pabrik sepatu, pabrik garment ya Pak. Itu juga ada titik kemacetan. Nanti di pertigaan Pendo itu juga ada titik kemacetan lagi. Lampu merah itu ya betul Pak. Cuman saya teringat ini Pak, murid saya yang namanya Mas Umar. Mas Umar ini rumahnya Nalum Sari. Nah Mas Umar ini kan rumahnya lebih jauh dari Mbak Tiara. Seharusnya Mas Umar itu titik kemacetannya lebih banyak ya Pak, karena nanti di pabrik keramik, nah itu juga biasanya macet. Tapi Mas Umar bisa datang ke sekolahnya tepat waktu. Nah kayak gitu. Nah saya tanya lagi sama Mbak Tiara, Mbak maaf nih kan rumahnya Mbak Tiara Mayong, kemudian rumahnya Mas Umar kan Nalum Sari. Seharusnya Mas Umar itu lebih jauh rumahnya dan titik kemacetannya juga lebih banyak dari Mbak Tiara. Tapi Mas Umar bisa datang ke sekolahnya tepat waktu. Nah ini kira-kira Mbak Tiara ada masalah apa lagi ini yang menyebabkan Mbak Tiara ke sekolahnya terlambat? Gitu. Iya. Jadi Umi Nuk itu sebetulnya punya murid yang sering terlambat, ada 3 anak awalnya ya. Betul Pak. Jadi ada 3 anak. Terus Umi Nuk sudah berupaya untuk mengatasi itu dengan melakukan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, sehingga hasilnya tinggal 1 anak nih yang masih terlambat, Mbak Tiara gitu ya. Mbak Tiara masih terlambat. Ketika dikonfirmasi ternyata karena macet, rumahnya di Mayong. Tapi di satu sisi yang lain ada muridnya Bu Minut juga yang justru malah rumahnya di Nalum Sari, lebih jauh lagi dari sekolah. Tapi tidak datang terlambat gitu ya. Nah ini kenapa Mbak Tiara terlambat? Kalau misalkan sama-sama alasannya macet, mestinya malah yang rumahnya Nalum Sari itu Mas Umar tadi ya. Mas Umar tadi yang malah justru malah lebih lama terlambatnya. Justru tidak. Nah berarti kan ada faktor lain nih penyebabnya. Nah ini menurut Bu Milu kira-kira apa nih faktornya ini? Penyebabnya kenapa Mbak Tiara itu masih saja datang terlambat? Iya betul. Kemudian saya pada waktu itu saya gali lagi ya Pak. Ini kira-kira apa ya Mbak yang menyebabkan Mbak Tiara datangnya itu telat setiap hari. Kemudian telatnya itu cukup banyak Pak ini, sekitar 10 sampai 20 menit. Kalau misalnya ini terjadi setiap hari, saya pikir ini kan dampaknya nggak bagus ya Pak untuk Mbak Tiara nanti setiap harinya bisa ketinggalan pelajaran gitu ya Pak. Dan mungkin nanti malah bisa berdampak pada nilainya ya Pak, bisa menurun kayak gitu. Nah saya komunikasi dengan tenang ya sama Mbak Tiara, bicara dari hati ke hati, bicara tenang, santai, supaya Mbak Tiara nanti bisa mengungkapkan apa masalahnya gitu Pak, gak ditutup-tutupi kayak gitu, biar tergali nanti biar ada solusi dari Mbak Tiara atau mungkin saya bisa menambahi kayak gitu. Nah hasil ngobrol saya dengan Mbak Tiara ternyata itu yang menyebabkan Mbak Tiara terlambat
kakaknya ini Pak, bangunnya itu susah katanya kayak Oh, gitu. gitu. Iya. Terus kemudian saya tanya sama Mbak Tiara, Mbak Tiara, gimana ini kira-kira biar kakaknya itu bangunnya mudah kayak gitu, biar nggak nanti biar Mbak Tiara nggak terlambat lagi kayak gitu. Jadi permasalahan yang menyebabkan Mbak Tiara itu sering datang terlambat justru sebenarnya bukan karena macet juga, mungkin iya, tetapi Mungkin lebih ke salah satunya macet ya ya, mungkin Pak. mungkin karena itu juga mungkin iya, tapi mungkin lebih ke kakaknya. Ya, betul, Ini Pak. Mbak Tiara dengan kakaknya berangkat sekolahnya bareng gitu. Betul. Jadi kakaknya itu kelas 3 Pak. Oh, kelas Kalau Mbak 3. Tiara kan kelas 1 sama saya kayak gitu. Terus kalau ngantar kan barengan gitu. Iya, Nggak iya, mungkin iya. ya Pak ngantarnya satu-satu, Oh. nanti malah telat semuanya kayak Nah, gitu. ini menurut yang Ibu Mino tahu dari orang tuanya Mbak Tiara ini dengan kakaknya ini gimana? Keterangan dari mereka gimana? Kalau komunikasi dengan orang tua, saya belum mencoba Pak. Tapi kalau dengan Mbak Tiara, saya sudah ngobrol-ngobrol ya dari hati ke hati gitu, biar Mbak Tiara juga mengungkapkannya itu penuh gitu ya Pak, jujur kayak gitu. Ternyata itu kalau dibangunkan memang susah kayak gitu ya. Terus Mbak gimana ini agar kakaknya kira-kira bangunnya itu mudah Mbak kayak gitu. Terus kata Mbak Tiara gini, mungkin saya akan bilang sama kakak, nanti kakak itu boboknya jangan terlalu malam, boboknya awal, nanti biar bangunnya itu mudah. Ya. Terus nanti saya juga akan membantu kakak, nanti kakak akan saya bangunkan. Gitu. Oke. Nah itu saya komunikasikan dengan Mbak Tiara waktu itu, kemudian saya kira itu adalah solusi yang baik yang ditawarkan oleh Mbak Tiara Pak. Oke, jadi itu tadi komunikasi Bu Mino dengan Mbak Tiara sendiri ya. Sedangkan untuk orang tuanya mungkin belum ya. Belum. Oke, jadi sementara hasil komunikasi Bu Mino dengan Mbak Tiara itu penyebabnya kemungkinan karena kakaknya tidur terlalu malam, Ya. terlambat tidur, Mungkin, tidur kayak terlalu gitu. malam sehingga bangunnya jadi terlambat, kan? Betul, Pak. Nah, Mbak Tiara coba untuk memberikan kira-kira gambaran solusinya itu meminta kakaknya untuk tidur lebih awal, gitu. Ya, Nah, sekarang dari Bu Mino sendiri nih, kalau dari Bu Mino kira-kira nanti rencana Bu Mino apa ya untuk membuat supaya Mbak Tiara nanti atau kakaknya nanti tidak lagi bangun kesiangan, itu gimana ya Bu? Saya pikir mungkin gini ya Pak, karena penyebabnya Mbak Tiara kan telat itu salah satunya selain macet tadi ya Pak, itu kakaknya ternyata bangunnya itu siang kayak gitu. Mungkin saya akan menemui kakaknya Mbak Tiara kayak gitu Pak, yang kelas 3 ya kan, satu sekolah. Nanti saya akan luangkan waktu untuk menemui kakaknya Mbak Tiara. Saya juga akan ngobrol ya, mengkomunikasikan gimana itu ada masalah apa kakak, kenapa bangunnya bisa susah, bisa bangunnya siang kayak gitu. Mungkin dari situ nanti akan kita ngobrol-ngobrol dan saya tanya bagaimana sebaiknya kakaknya biar bisa bangun lebih awal. Nanti kan bisa saya obrol lagi dengan Mbak Tiara, nanti gimana baiknya kayak gitu Pak. Iya, oke. Berarti rencana Ibu nanti mau mendiskusikan lebih lanjut dengan Mbak Tiara tadi ya? Kakaknya Mbak Tiara. Ya, dengan kakaknya juga ya, dengan kakaknya Mbak Tiara juga. Baik, saya kira itu solusi yang baik Bu itu. Nah, untuk bisa melakukan itu kira-kira Bu Mino kapan ini bisa mulai untuk melakukannya? Iya Pak. Ini kan memang sebaiknya harus segera ya Pak. Iya. Nanti biar nggak sering terlambat terus nggak ketinggalan pelajaran. Mungkin saya akan besok Pak. Besok saya akan komunikasikan lagi dengan Mbak Tiara. Kemudian saya akan luangkan waktu untuk menemui kakaknya Mbak Tiara. Gimana baiknya
agar nanti kakaknya Mbak Tiara bisa bangun lebih awal. Mungkin gitu Pak. Oh iya. Besok. Iya, gini Bu. Kakaknya Mbak Tiara itu kelas 3 tadi ya. Kakaknya betul. Mbak Tiara kelas 3. Nah, mestinya kan ada guru kelasnya juga ya. Betul Nah, Pak. kalau menurut Bu Minu perlu tidak komunikasi juga dengan guru kelasnya kakaknya Tiara ini tadi. Betul ya Pak. Iya. Mungkin saya juga akan biar sama-sama ya Pak. Iya. Pastilah kakaknya itu juga terlambat ya Pak ke kelas 3-nya. Iya, Ya. betul. Saya akan komunikasi dengan wali kelas 3 terkait adiknya Mbak Tiara. Mbak Tiara kan terlambat. Iya. Terus katanya penyebabnya adalah kakaknya Kakaknya, juga terlambat. Dan biasanya memang mengantarnya kan memang bareng. Bareng, iya. Nah, otomatis kan kedua-duanya sama-sama terlambat gitu ya Pak. Betul, iya. Oke, saya akan berkomunikasi dengan wali kelas. Nanti saya juga akan minta bantuan ya Pak Iya, dengan iya. wali kelas 3 sama-sama bagaimana agar nanti Mbak Tiara bisa bangunnya lebih awal. Mungkin nanti bu gurunya bisa ngasih pesan atau motivasi atau mungkin reward mungkin ya Pak. Iya, iya, iya. Biar bangunnya mudah, awal dan tidak terlambat lagi. Nah, iya. Artinya nanti kan Bu Minu mungkin bisa berkolaborasi ya dengan betul, Pak. wali kelas 3, wali kelas betul. kakaknya Mbak Tiara tadi. Nah, kira-kira nih selain dengan wali kelasnya kakaknya Mbak Tiara tadi, kira-kira siapa lagi yang mau Ibu ajak untuk berkolaborasi, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini? Saya kira mungkin ada baiknya juga kalau saya komunikasikan dengan mamahnya ya Pak. Beliau kan nanti yang bisa mengingatkan sebelum kakaknya Mbak Tiara tidur untuk bisa tidur lebih awal dan kemudian bisa membantu untuk membangunkan. Mungkin ini malah lebih efektif ya Pak. Saya bekerja sama dengan wali murid, utamanya mamahnya Mbak Tiara untuk bisa membangunkan kakaknya, kayak gitu Pak. Iya. Mungkin gitu ya Pak. Jadi ini nanti berarti kan ada kerja bareng ya antara Bu Minu dengan wali kelasnya kakaknya Tiara tadi dengan mamahnya. Ya. Terus itu kerja bareng itu akan sangat bagus sekali itu untuk menyelesaikan permasalahan itu ya. Iya. Oke, saya kira itu bagus sekali Bu itu Bu. Ini jadi saya jadi penasaran ini nanti hasilnya gimana ini nanti ya. Oke. Keberhasilannya bagaimana? Iya, Saya kira itu ya ini saya bisa dilanjutkan. Ini saya terima kasih sekali ini ya sama Pak Wahyu, saya jadi semangat ini. Saya jadi punya rancangan yang lebih spesifik ya Pak terkait solusi permasalahan saya Mbak Tiara ini yang masih belum bisa berangkat tepat waktu kayak gitu. Oke Pak, nanti kita ketemu satu pekan lagi ya Pak. Boleh. Nanti saya ceritakan gimana nih hasilnya yang sudah kita obrolin bersama yang sangat detail ini. Terima kasih banyak ini Pak Wahyu ya. Minggu depan kita ketemu lagi Bu ya. Oke, Terima kasih. siap. Di sini dalam pengamatan saya sebagai observer, saya ingin tahu Pak, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Apakah sudah tercapai atau belum? Ya. Jadi seperti yang saya ungkapkan di pra observasi atau pra supervisi, bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot. Saya pikir tadi pertanyaan yang saya lontarkan ke Bu Minu sudah semuanya sesuai dengan keterangan dari Bu Minu. Jadi menurut saya itu sih sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan harapan sih. Kalau menurut pengamatan saya tadi ya Pak, dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Wahyu lontarkan sampaikan kepada Bu Minu tadi mengenai pertanyaan berbobot, ini sudah sesuai, sudah baik, dan semua ini tadi diberikan pertanyaannya juga sudah mendalam, sudah menggali dari ini tadi dari masalah yang dihadapi oleh Bu Minu itu.
tadi dari pengamatan saya sudah bisa dilakukan dengan baik untuk yang indikator yang ingin dikembangkan tadi, Pak Wahyu yang pertama tadi. Pak Kodir ada yang ingin disampaikan lagi? Terima kasih Bu Cici terkait dengan pelaksanaan coaching yang dilaksanakan Pak Wahyu sama Bu Mino tadi. Untuk Pak Wahyu sebagai coach, kompetensi apa lagi Pak Wahyu yang ingin dikembangkan agar kegiatan coaching ini bisa menjadi lebih baik? Ya, menurut saya memang ini ya Pak ya, untuk pelaksanaan coaching itu, prosedur coaching itu memang bagi saya yang paling sulit untuk dilakukan itu memang ini ya, mendengar dengan rasa. Jadi memang kita harus betul-betul jeli dari permasalahan yang disampaikan oleh coach, dan kita harus melakukan atau harus bertanya tentang apa yang bisa menggali lebih dalam lagi tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Jadi pikir saya itu ya mungkin ya. Jadi selain mungkin pertanyaan berbobot, mendengarkan mulai dari rasa tadi, mulai dari receive, menerima semua yang disampaikan coach, terus mengapresiasi, kemudian membuat rangkuman gitu. Dan kadang tadi apalagi juga kalau coach itu mengungkapkan semua isi hati itu kan kadang bicaranya, berceritanya sampai panjang lebar. Nah, kita itu harus pandai merangkum itu. Iya, kita harus benar-benar memperhatikan betul, kita harus fokus betul sehingga kita membuat rangkuman dari apa yang diceritakan oleh coach itu tidak salah gitu, kita tidak salah paham. Baru kemudian kita bertanya. Nah, pertanyaannya itu bisa merangsang coach untuk memberikan cerita lagi yang lebih detail lagi sehingga kita betul-betul paham duduk perkaranya gimana, sehingga coaching yang kita berikan itu benar-benar kena ke coaching. Itu ya Pak ya, susah juga menurut saya. Iya itu. Iya. Terkait rubrik penilaian yang sudah kita sepakati di awal tadi ya Pak. Ini ada beberapa hal yang sudah saya amati dari rubrik yang sudah kita sepakati tadi. Untuk poin yang pertama tadi, saat menerima semua ucapan dan mendengarkan kata kunci tadi sudah dilakukan dengan baik. Terus apresiasinya juga sudah terlihat saat mendengarkan cerita mengangguk, oke, iya, tadi sudah muncul juga. Terus saat merangkum ini kata-kata tadi dari cerita tadi ya, karena panjang dan lebar tadi sudah bisa dirangkum dengan baik juga. Terus dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi juga Pak Wahyu sudah bisa menggali dengan dalam ya, pertanyaan terbuka juga sudah bisa disampaikan tadi. Di sini tidak ada asumsi lain ya Pak dalam pembicaraan tadi, juga tidak ada label ya, untuk melabel anak juga tidak ada, dan juga tidak ada berasosiasi. Jadi menurut penilaian di rubrik yang sudah kita sepakati tadi, ini saya sudah berikan tanda checklistnya, nanti bisa saya berikan kepada coach untuk mereview lagi dari apa yang sudah diberikan kepada coach. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang teman-teman, Bu Mino, Bu Cici, Pak Kodir. Ini kita dalam rangka praktik coaching ya. Jadi nanti Bu Mino menjadi coach, Bu Cici sebagai coach, kami berdua, saya dan Pak Kodir sebagai observer ya Pak ya. Nah, Bu Mino, sebelum kita memulai coaching pada hari ini, ada tahapan pra-supervisi atau pra-observasi yang akan kami tanyakan dari observer
kepada coach, dalam hal ini adalah Bu Mino. Yang pertama adalah tentang rubrik penilaian. Iya, Pak. Jadi kami sebagai observer mencoba untuk membuat list rubrik penilaian dalam percakapan coaching yang akan Bu Mino lakukan terhadap Bu Cici. Itu rubriknya seperti ini. Nah, jika ada yang ingin Ibu tambahkan, silahkan. Kalau ada yang kurang tepat bisa disampaikan, atau mungkin ada yang ingin ditambahkan, boleh. Iya. Ini berarti rubriknya ada sekitar 8 pertanyaan ini ya Pak? Ya, betul. Ada menerima semua ucapan, Ya. mengangguk, appreciate, Ya. sumaris. Terus juga ada ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Ya. Pertanyaan terbuka. Oh iya, ini sesuai ini Pak. Oke. Kemudian yang nomor 6 berasumsi. Ini berarti harus terbebas dari asumsi ya Pak? Betul. Oh iya. Kemudian tidak boleh melabel dan berasosiasi gitu ya Pak? Iya. Saya kira untuk 8 rubrik ini sudah mewakili Pak, sudah bagus. Saya sudah setuju dengan rubrik yang Bapak Oke, ajukan. baik. Jadi nanti yang perlu Ibu Mino perhatikan adalah yang pertama tentang receive, berarti menerima semua ucapan dan mendengarkan kata kunci dari Koci, dalam hal ini Bu Cici. Yang kedua appreciate, jadi fokus kepada Koci dengan memperhatikan ceritanya, mengangguk dengan kata oke, ya, dan seterusnya. Dan sumaris berarti merangkum dari cerita yang Iya, iya, oke. berasal dari Koci. Kemudian as, pertanyaan yang tujuannya memperdalam pengetahuan coach tentang masalah yang dihadapi oleh Koci. Iya. Lalu pertanyaan itu nanti harus bersifat terbuka. Kemudian tidak ada asumsi, tidak melabel, dan juga tidak berasosiasi. Nah, nanti akan kami catat selama Bu Mino coaching dengan Bu Cici apa saja temuan yang kami dapatkan. Nanti akan kami sampaikan kepada Bu Mino dan Bu Cici. Iya. Oke Pak. Baik, Pak. Oke Pak Wahyu, selanjutnya kegiatan coaching ini nanti yang akan dipuji oleh coach oleh Bu Mino dan puji Bu Cici. Ini nanti yang perlu saya tanyakan kepada coach, kompetensi apa kucing apa yang Ibu akan kembangkan dengan kegiatan ini? Iya. Untuk kucing kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tentang pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot ya. Iya, iya, betul. Baik, jadi ini saya nyambung pertanyaannya Pak Kodil tadi tentang kompetensi inti yang ingin Bu Mino kembangkan adalah tentang kompetensi Pertanyaan berbobot. ya. Betul, Pak. Nah, itu bisa lebih spesifik lagi Bu, pertanyaan berbobotnya yang seperti apa yang akan kita observasi nantinya. Untuk pertanyaan berbobot kali ini saya spesifikasinya nanti akan menggali lebih dalam terkait pertanyaan-pertanyaan terhadap kuci Pak. Oh iya, jadi semua pertanyaan berbobot Berdasarkan keterangan dari kuci gitu ya. Betul. Iya. Oke, Bu Mino tadi menggali dari pernyataan kuci ya. Kemudian ini Bu, apa indikator ketercapaian dari tujuan yang akan dikembangkan Bu Mino itu? Untuk indikator kecapaian kompetensi yang saya kembangkan tadi tentang pertanyaan berbobot ya Pak, itu keterangan semuanya berasal dari kuci Pak. Kuci ya. Itu. Ya. Jadi tidak membuat baru pertanyaan, intinya dari yang menggali disampaikan kuci. dari yang disampaikan oleh kuci. Oke, kita cukup ya Pak ya. Cukup, ya. Jadi saya kira ini untuk kegiatan pra supervisi sudah cukup Bu Mino. Ya. Semoga ini nanti bisa berjalan lancar. Silakan Bu Mino bisa memulai untuk coaching terhadap Bu Cici. Silakan. Halo Bu Cici. Halo Bu Mino. Apa kabar ini Bu Cici? Baik. Bu Mino bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Cici.
Kayaknya ini kita udah lama ya Bu nggak ketemu, jadi kangen pengen banyak ngobrol ini ya Bu saya Cici pengen ya. curhat ini Oh sama oke ini. oke oke. Kira-kira hari ini nanti tujuan dari pembicaraan kita apa ini Bu Cici? Ya gini Bu, saya itu punya masalah di kelas saya, Gitu. khususnya anak-anak, namanya anak TK ya Bu. Betul betul betul. Anak-anak TK itu kalau Ya. bermain, memang mereka kan dunianya bermain. Jadi, Betul Bu Cici. Seneng ya Bu Iya. ada di TK itu ya. dunianya bermain, jadi setiap kali ada kesempatan mereka yang diambil mainan gitu. Jadi setiap kali selesai belajar, temannya belum selesai, Ya. dia main duluan. Terus ngecek temennya Ada, gitu ya. jadi ramai gitu. Nah, yang Iya. menjadi permasalahannya itu Bu, saat mereka bermain, Mm-mm. ini mengambil mainannya ini loh, mereka belum mempunyai rasa apa ya, kepedulian, rasa memiliki itu Oh, gitu. belum ada. Jadi saat mereka bermain, ini mainannya dibawa lari keluar, nanti dibawa lari ke ruang kelas yang satunya lagi, kadang juga dibuat lempar-lemparan dengan temannya. Jadi mainan yang ada di kelas itu Ya. berserakan kemana-mana, tidak Ya, ya. dikembalikan ke kelasnya. Oh gitu. Jadi murid-murid Bu Cici itu kan memang anak TK ya Bu, dunianya bermain. Jadi setiap saat itu ya pengennya bermain. Walaupun di dalam bermain sendiri itu ada belajar ya Bu di dalamnya. Iya, karena Ya, di TK ya, kan betul, bermain betul. sambil belajar. Jadi semua pembelajaran juga disertai dengan permainan. Betul. Cuman sayangnya ini muridnya Bu Cici ketika main itu bikin rame, jadi mengganggu pelajaran. Kemudian mainannya kadang-kadang dilempar kayak gitu ya Bu. Dan tidak dikembalikan Jadinya lagi ke itu tempatnya. anak-anak kepedulian terhadap mainannya itu kurang ya Bu Cici ya. Betul Bu. Jadi mereka Iya, nih iya, iya. kurang peduli dan kurang memiliki. Kalau mereka merasa memiliki mainan itu kan pasti mereka akan menjaga, mengembalikan. Kalau mainannya berpasang-pasangan ya dikembalikan ke pasangannya. Kalau selesai mainan ini, kalau tempatnya di loker ya dikembalikan. Ini jadi Betul, mereka betul. tidak mempunyai rasa itu, Bu. Jadi mereka ini kurang peduli dan kurang mempunyai rasa memiliki gitu. Itu yang menjadi permasalahan saat ini, Bu. Jadi saya sering ditegur sama kepala sekolah, Bu, ini mainannya pada kemana? Kok mainannya cepat habis Iya. gitu. Kira-kira ini dari mana Bu Cici menganggap ya anak-anak itu kepeduliannya terhadap mainan itu belum terbentuk ya Bu, tidak peduli dengan mainan-mainan yang ada di sekolah. Contohnya itu seperti ini Bu, mereka bermain di halaman. Mainan di dalam kelas ini dibawa keluar di halaman. Nah, saat mereka bermain di halaman, ini mainannya nanti kan terus kececer ke sana ke sana. Jadi tidak jadi satu. Kadang dia dilempar-lempar dengan temannya, nama anak-anak itu kan sesuka mereka bermain sih. Dunianya mereka kan semau gue gitu loh. Jadi dia mau melempar ya mainannya dilempar, dia mau lepas-lepas mainannya juga dilepas. Nanti kepalanya di sana, nanti badannya di sini. Jadi dari apa yang mereka lakukan ini Bu. Jadi mainannya jadi berantakan. Dari contoh-contoh seperti itu. Jadi kepedulian murid-murid Bu Cici ini belum terlihat. Di antaranya itu baik saat bermain istirahat ya Bu, itu membawa mainan. Mungkin seharusnya kayak APE ya Bu, alat peraga yang kecil-kecil. Mungkin mainnya tidak di halaman ya Bu ya. Di dalam kelas harusnya mainnya. Di dalam kelas itu malah dibawa keluar kayak gitu ya. Yang namanya bermain bareng dengan teman mungkin ya ada yang tercecer, terjatuh, kemudian tidak dirapikan. Saat sudah terkumpul mungkin ternyata ada bagian-bagian yang hilang mungkin kayak gitu ya. Betul iya Bu, seperti itu. Jadi kalau misalnya mainannya itu kayak APE ya Bu, misalnya di sentra balok kayak gitu. Nah dia kan ada beberapa item yang memang harus ada di sentra tersebut ya Bu ya. Nah nanti misalnya untuk balok yang bentuknya persegi hilang, wah nanti nggak bisa bermain ya Bu kalau ya. pada saat permainan balok mencari yang balok persegi tidak ada, pastinya nanti kan juga akan
membuat permainan itu kurang lengkap karena Iya. mereka harus mencari yang bentuk persegi. Nah, contoh-contoh seperti itulah Bu yang seringkali ini mereka juga lupa nanti mainannya dibawa kemana, mereka lupa mengembalikan Atau lagi. mungkin gitu. pas marah terus dilempar ke temennya mungkin ya Ada Bu. juga anak yang seperti itu Bu. Jadi saat mereka marah juga ini mainan yang dipegang ini dilemparkan temannya. Jadi Iya. kemana larinya mainan itu juga tidak kelihatan Iya, karena betul. karena mereka lemparnya dengan emosi tadi karena marah berantem sama temannya. Atau mungkin kalau dia suka terus dibawa pulang, ada nggak itu Bu? Ada juga Bu yang Oh, model ada seperti juga itu ya? ya. Ada. Tapi kalau Oh, seperti iya, itu iya. biasanya di awal-awal pembelajaran. Jadi anak yang baru masuk Tahun ajaran baru gitu ya, ya Bu. di rumah tidak punya mainan Ya, seperti ya, betul, itu, betul. dia pengen terus dibawa pulang dimasukkan di tas Oke. gitu. Ada juga model yang Mungkin awalnya tuh kagum ya Bu. Iya. Wah, bagus ini aku pengen main di rumah pakai ini kayak Iya. gitu ya Bu. besoknya ibunya yang bilang ke gurunya, Maaf Bu, maaf Bu, gitu ya. mainannya kemarin dibawa pulang. Baik. Ya. Ini selanjutnya menurut Bu Cici nih ya, anak yang bisa menjaga mainan, merawat mainan di sekolah ya Bu utamanya itu yang bagaimana Bu? Ya anak yang saat selesai bermain mereka ya. bisa mengembalikan lagi ke tempatnya. Hmm, Terus anak-anak yang saat bermain ini menggunakan mainannya sesuai dengan fungsinya. Ya betul. Terus saat anak-anak ini habis main ini mengembalikan pasangan-pasangannya ini kembali lagi. Nah ini jadi mereka mempunyai kepedulian untuk mengembalikan mainannya ke tempatnya lagi. Dan anak yang peduli untuk mengembalikan lagi mainannya ini sesuai dengan bentuknya. Karena kalau mainan kan bentuknya macam-macam ya Bu. Ada yang seperti yang bentuk rumah, bentuk mobil, bentuk boneka. Ini kan ada yang lepas-lepas gitu. Nah, kalau seperti ini anak yang mereka peduli, Ya, mestinya nanti dikembalikan lagi pasangannya ke mobil ya. Iya. Ada rodanya dipasang lagi rodanya, betul, ada depannya itu dikembalikan lagi sesuai dengan bentuknya. Betul Bu Cici. Jadi dia bisa merapikan mainannya tidak hanya sesuai tempatnya Iya, ya, Bu, iya. tapi juga dikembalikan sesuai dengan bentuknya, seperti itu ya Bu. betul. Kalau cuman di tempatnya aja kan Berserakan, masih berserakan nggak rapi, Iya. terus mungkin dia tidak ketahuan ya Bu bagian mana yang mungkin ada yang tertinggal seperti itu ya Bu. Iya, betul. Kalau misalnya dikembalikan sesuai bentuknya, kan misalnya ada yang kurang nih bentuk balok, misalnya balok persegi atau balok lingkaran ya buat roda misalnya. Nah itu kan ketahuan, terus nanti mungkin anaknya bisa bertanggung jawab untuk mencari. Betul, begitu ya. iya, betul. Oh iya, betul sekali Bu Cici, Iya. keren ini. Jadi indikator anak itu peduli terhadap mainan seperti yang diungkapkan Bu Cici itu diantaranya mengembalikan mainan ke tempatnya, iya, betul. kemudian yang kedua mengembalikan sesuai Bentuknya. bentuknya seperti itu. Dan mungkin untuk yang ini Bu, misalnya tahun ajaran baru ya Bu, seperti yang dikatakan Bu Cici itu kan ada yang tertarik nih Iya. dengan mainan yang ada di sekolah. Nah, kira-kira itu kan mungkin tidak dikembalikan ke sekolah. Oh, tadi ibunya ya Bu ya, kayak gitu. Nah, biar tidak terulang kejadian semacam itu ya Bu. Kan itu mungkin orang tuanya baik ya Bu mau mengembalikan seperti itu. Apakah mungkin ada yang tidak mengembalikan kan mungkin ada gitu ya. Nah, bagaimana itu Bu Cici? Kita tidak tahu ya yang tidak mengembalikan karena terus- tidak lapor orang tuanya, anaknya juga tidak Nah, untuk bilang. mengantisipasi hal-hal semacam itu Bu Cici. Nah ini yang saya bingung kan Bu Mino. Jadi masalah-masalah seperti itu loh, kepedulian anak ini loh, Bu, iya. yang ingin saya pecahkan bagaimana caranya agar anak-anak ini juga nanti ya merasa memiliki mainan ini tidak dibawa pulang tapi dikembalikan lagi. Iya, Jadi betul. ini yang akan membuat saya bingung sendiri nih Bu. Bagaimana sih anak ini kalau dibiarkan mainannya lama-lama habis, nanti yang kena marah juga gurunya. Tapi namanya anak-anak juga ya seperti itu kalau main ya. Betul. Ya sangat sulit. Iya. Jadi kan tadi untuk yang
mainan sembarangan, tidak merawat kayak gitu ya Bu. Sudah Ibu Cici sampaikan, pengennya tuh Bu Cici ya anak-anak itu mengembalikan sesuai tempatnya, sesuai bentuknya. Nah ini kalau yang yang dibawa pulang kan tidak tahu kayak gitu ya. Mungkin ketahuannya itu bentuknya tidak lengkap, terus nggak bisa dibuat main lagi padahal satu set eman gitu ya Bu. Apakah ada kesepakatan kelas aturan main ya Bu? Aturan main misalnya kayak di dalam sentra kayak gitu tuh ada nggak Bu? Nah itu yang mau saya sampaikan dan saya pikirkan saat ini Bu. Bagaimana kalau setiap kali sebelum memulai kegiatan ini anak-anak diberikan satu keyakinan kelas, ada aturan main atau keyakinan kelas gitu. Jadi nanti anak-anak ini punya tanggung jawab untuk mengembalikan lagi mainannya ke tempatnya atau mengembalikan sesuai dengan bentuknya. Mungkin itu yang selama ini masih saya pikirkan itu. Di antaranya itu saat sebelum permainan ya Bu, itu anak-anak tidak membawa mainan pulang seperti itu ya Bu, dan lain-lain kayak mengembalikan ke tempatnya, mengembalikan sesuai bentuknya. Nah ini apa rencana Bu Cici nih agar anak-anak bisa lebih peduli terhadap mainan yang ada di sekolah? Nah, setelah saya pikir nih Bu, saya punya rencana nih Bu. Rencana saya ini mau saya buat keyakinan kelas agar anak-anak ini nanti saat bermain dia ingat, setiap hari diingatkan dalam keyakinan kelas sebelum kegiatan dimulai. Jadi melalui keyakinan kelas itu nanti mungkin anak kan setiap hari Bu Guru mengingatkan, nanti ini sebelum bermain keyakinan kelas ini kita adalah mengembalikan lagi mainan ke tempatnya, menjaga kebersihan. Itu kalau diingatkan setiap hari terus lama-lama kan anak akan terbiasa ya Bu. Seperti itu Bu. Oh begitu, wah itu ide yang bagus itu Bu Cici. Jadi rencana Bu Cici adalah untuk menumbuhkan agar anak itu peduli ya Bu terhadap mainan yang ada di sekolah. Itu pertama adalah membuat keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini diantaranya mengembalikan setelah main. Ini berarti sebelum pembelajaran ya, setelah doa, terus pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai kayak misalnya di sentra gitu ya Bu, ada keyakinan kelas, mari kita ingat bersama. Yang pertama mengembalikan mainan di tempatnya, mengembalikan sesuai bentuknya, tidak membawa pulang mainannya, tidak melempar mainan kayak gitu ya Bu Cici. Wah keren ini Bu Cici. Iya. Kira-kira rencana Bu Cici ini mau dilaksanakan kapan Bu Cici? Kalau dilaksanakan secepatnya Bu. Saya betul, pikir Bu. besok itu bisa mulai dilaksanakan ya Bu. Gitu, ya, jadi betul. lebih cepat lebih baik karena kalau diundur lama-lama nanti ya lama-lama mainannya akan hilang Bu. Jadi kita selesaikan lebih cepat lebih baik. Saya pikir besok sudah bisa dilakukan untuk melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, iya betul Bu Cici. Nanti kalau nunggu waktu pekan berikutnya, bulan berikutnya misalnya. Nanti mainnya keburu hilang semua Bu. Iya, karena ini masih ada ya Bu anak-anak yang memang tidak peduli ya Bu terhadap mainannya. Iya betul. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Cici nih? Nah, kalau menurut pengamatan saya ya Bu, sekolah ini itu kan kita ada kepala sekolah dan beliau kan lebih berpengalaman di dalam membuat keyakinan kelas seperti ini. Jadi saya berpikir saya akan meminta bantuan kepala sekolah untuk membantu saya membuat keyakinan kelas. Jadi saat nanti memulai kegiatan keyakinan kelas ini bisa saya sampaikan kepada anak setiap hari sehingga nanti mereka selalu mengingat setiap hari diberikan kan jadi mengingat terus. Nah, jadi lama-kelamaan nanti setelah mereka mengingat menjadi kebiasaan. Iya, Jadi betul, saya pikir itu
bisa membuat anak-anak lebih peduli lagi dalam menjaga mainannya. Iya. Berarti ini Bu Cici akan meminta bantuan kepada Ibu Kepala Sekolah karena Ibu Kepala Sekolah sudah berpengalaman terkait pembuatan kesepakatan kelas ya Bu. Iya, Mungkin betul. sudah pernah membantu di kelas lain begitu ya Bu Cici? Sudah pernah membantu di kelas lain seperti iya, itu. Iya, betul. Ya. Ini nanti minta bantuan Ibu Kepala Sekolah untuk membuat keyakinan kelas di kelas Bu Cici. Kemudian nanti bisa untuk segera diimplementasikan atau diaplikasikan di kelasnya Bu Cici begitu betul, ya. Betul. Iya. Nanti supaya setiap harinya kesepakatan kelas ini bisa dilaksanakan di kelasnya Bu Cici. Jadi mereka Nah, mengingat terus. Sehari diingatkan, kemudian hari berikutnya diingat lagi kesepakatan kelas bersama. Nah, mungkin ini kalau setiap hari sedikit banyak pasti anak-anak akan tersentuh ya Bu ya. Iya. Tersentuh, kemudian satu sudah mulai memahami, kemudian melakukan kayak gitu. Kemudian karena temannya melihat, temannya ada yang melakukan, jadi kebiasaan ini akan menjadi budaya atau kebiasaan anak-anak untuk merapikan mainannya seperti itu ya Bu Cici ya. Iya. Wah, keren sekali nih idenya Bu Cici ini. Saya jadi penasaran ini Bu Cici. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya Bu ya? Baik Bu. Minggu depan nanti kita ketemu lagi. Saya akan cerita bagaimana hasilnya setelah saya melakukan keyakinan kelas. Jadi nanti kita bisa curhat lagi. Oke. Jadi saya jadi sangat penasaran ini Bu Cici. Kemajuan dari anak-anak setelah diberikan keyakinan kelas itu seperti apa? Apakah nanti berhasil atau tidak atau malah sebaliknya ya Bu Cici ya? Iya, oke. Sukses selalu Bu Cici. Ya, terima kasih Bu Minu siang hari ini sudah meluangkan waktu untuk saya, meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Terima kasih sekali Bu Minu sudah membantu saya. Kita akan ketemu minggu depan ya Bu. Oke, siap. Sama-sama Bu Cici. Kita ketemu minggu depan ya. Oke. Jadi gini Bu Minu, sebelum kami menyampaikan hasil observasi kami atau hasil amatan kami, ada satu hal yang ingin kami tanyakan ke Bu Minu nih ya. Menurut Bu Minu, saat melakukan coaching tadi, itu hal apa yang sudah Bu Minu lakukan dan itu menunjukkan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Kalau tadi kan Bu Minu inginnya pertanyaan berbobot ya. Nah, itu yang sudah menunjukkan bahwa kompetensi pertanyaan berbobot itu sudah Bu Minu tunjukkan itu indikatornya yang seperti apa? Oke Pak, untuk indikator ketercapaian kompetensi yang tadi ingin saya kembangkan tadi tentang pertanyaan berbobot ya Pak. Nah itu saat coaching, pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada coach itu semuanya berasal dari coach Pak. Oh iya, artinya semuanya berasal dari coach ya. Pertanyaan yang dilontarkan Bu Minu adalah untuk menggali lebih dalam lagi keterangan dari coach. Ya betul Pak. Oke, dan itu pertanyaan yang sifatnya pertanyaan terbuka. Baik, untuk hasil observasi yang telah kami lakukan, kami mengamati di sini untuk mendengar dengan rasa receive, appreciate, summarize, dan as itu semuanya nampak pada saat coaching berlangsung. Jadi menerima semua ucapan dan mendengarkan kata kunci itu kami melihatnya juga ada jelas, mengangguk oke, itu juga dalam percakapan juga terlihat jelas. Kemudian merangkum berdasarkan kata kunci tadi juga beberapa kali tadi mengulang lagi dari apa yang disampaikan oleh Koji sebelum Bu Minu mengeluarkan pernyataan ataupun pertanyaan gitu ya. Terus berlanjut ke pertanyaan yang memperdalam atau as tadi juga itu juga muncul ada. Dan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Minu lontarkan tadi juga sudah berupa pertanyaan terbuka. Jadi sudah tidak ada masalah untuk itu, semuanya ada muncul.
dan kami juga melihat tidak ada upaya untuk berasumsi, juga upaya untuk judgement atau melabel juga tidak ada tadi, juga berasosiasi atau mungkin menghubungkan dengan pengalaman Bu Mino di sekolahnya atau di tempat asalnya juga tidak ada. Jadi catatan di sini kalau saya boleh sampaikan ke Bu Mino, bagi kami tadi setelah menyaksikan coaching Bu Mino dengan Bu Cici, di sini nampak bahwa coach itu telah melakukan prinsip mendengar dengan rasa. Sudah ada. Kemudian pertanyaan yang terlontar dari coach itu sudah merupakan pertanyaan yang terbuka. Yang ketiga, pertanyaan berbobot yang muncul itu untuk menggali pemahaman coach akan masalah yang dihadapi coaching. Jadi memang benar-benar ini sudah sesuai dengan rubrik penilaian percakapan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Fokusnya pada pertanyaan berbobot juga semua sudah bisa dikategorikan semua berasal dari keterangan coaching. Ya, terima kasih Pak. Dari Pak Kodir ada yang ingin Pak sampaikan? Wahyu, akan saya lanjutkan. Bu Mino selaku coach, kira-kira kompetensi apa lagi ya yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil ini? Ya, kalau dari awal tadi kan kompetensi yang ingin saya kembangkan kan pertanyaan berbobot. Selanjutnya yang ingin saya kembangkan adalah tentang kehadiran penuh Pak, kompetensi kehadiran penuh. Ya, betul. Dengan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ini, saya berharap nanti bisa dengan fokus ya Pak, bisa menggali lebih dalam lagi tentang pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali lebih banyak lagi dan lebih detail lagi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching, seperti itu. Sehingga bisa langsung coachingnya merasa terbantukan ya Bu ya. Betul Pak, nanti biar lebih detail, lebih lengkap untuk informasi yang saya dapatkan. Kemudian nanti Kuci bisa mengeluarkan semuanya ya Pak dari permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Setelah ditimbang-timbang sehingga Kuci kira-kira jalan keluarnya seperti ini gitu ya Bu ya. Ya betul Pak, nanti biar bisa membantu Kuci menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Ya. Kelihatannya sudah cukup Pak Wahyu. Oke, sudah cukup. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Selamat Cici, siang. Bu Mino, Pak Kodir. Ini kita sebelum melakukan coaching ya, kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Saya sama Bu Mino kan fungsinya sebagai observer gitu nih. Jadi kita sebelum mulai coaching kita ada pra coaching atau kita sebut pra supervisi lah ya, atau pra observasi. Jadi gini Bu Cici, ini untuk coachnya gitu. Iya Pak. Jadi untuk memudahkan kami nanti ketika mengamati itu kami sudah membuat rubrik penilaian sebenarnya, rubrik penilaian pada saat percakapan nanti, coaching nanti. Hanya ini mungkin butuh disepakati dulu gitu ya, supaya kita semua sama-sama tahu apa yang menjadi rubrik penilaian saat coaching nanti. Jadi ini kiranya bisa Bu Cici perhatikan dulu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ingin sedikit direvisi kata-katanya, silahkan. Saya kira ini cukup Pak. Nanti kita bisa lihat di rubrik penilaian ini. Yang pertama sudah ada juga untuk menerima semua ucapan dan mendengar kata kunci. Ini juga sudah masuk. Yang kedua ini presif, mengangguk, oke ya, bisa. Yang ketiga merangkum berdasarkan dari kata kuncinya.
masuk. Yang keempat, mengajukan pertanyaan untuk memperdalam lagi. Pertanyaan terbuka sudah ada, tidak berasumsi ya, nanti ya tidak melabel, berasosiasi. Saya kira cukup Pak, ini sudah bagus Pak. Kita pakai rubrik ini saja. Jadi sebelumnya saya sampaikan lagi untuk penegasan, saya bacakan. Jadi nanti kita rubrik penilaian untuk percakapan kucing nanti. Fokus kita ke rasa. Jadi receive, menerima semua ucapan dan mendengarkan kata kunci yang berasal dari kunci. Kemudian coach memberi apresiasi dengan mengangguk, dengan kata oke, ya dan seterusnya. Kemudian coach juga merangkum berdasarkan kata kunci, jadi membuat rangkuman. Jadi tidak di luar dari yang dikatakan kunci. Yang keempat adalah as, jadi mengajukan pertanyaan berdasarkan apa yang didengar coach terhadap kunci. Dan pertanyaan itu nanti tujuannya adalah untuk memperdalam, kemudian berupa pertanyaan terbuka, dan Bu Cici sebagai coach tidak berasumsi, tidak melabel atau judgement, tidak berasosiasi. Jadi itu nanti yang akan kami amati. Itu nggih. Selain mungkin juga nanti kami akan memberikan catatan selama coaching. Ya. Dari Bu Milo gimana? Ya, saya kira sudah di poin pertama untuk rubrik sudah disampaikan dan yang sudah setuju. Ini Bu Cici, kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Cici? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kucing kali ini adalah kompetensi pertanyaan berbobot. Jadi dimana untuk menggali semua informasi yang dari kucing, nanti saya ingin kembangkan pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi kucing yang ingin dikembangkan pada kucing kali ini adalah Pertanyaan berbobot ya. Oke, nyambung yang disampaikan Bu Milo tadi terhadap Bu Cici. Bu Cici menyatakan kompetensi pertanyaan berbobot yang ingin dikembangkan. Ya. Nah, nanti berhubungan dengan observasi yang kami lakukan, bisa dibuat lebih spesifik lagi pertanyaan berbobot yang seperti apa yang nanti harus kami amati, ya harus kami observasi. Pertanyaan berbobot yang berdasarkan dari keterangan kucing. Jadi saat saya memberikan pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan keterangan dari kucing, tidak melebar atau tidak kemana-mana lah. Kita fokus ke mengarang sendiri. Ya, tidak mengarang sendiri, betul, tidak mengarang sendiri, tetapi sesuai dari keterangan kucing. Oke. Ya, jadi kompetensi yang lebih spesifik itu tentang pertanyaan berbobot hasil dari keterangan kunci ya Bu Iya, Cici betul, ya. betul. Nah, terkait itu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Cici? Indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan ya pertanyaan berbobot itu tadi, yang memang sesuai yang saya lontarkan ini sesuai dari keterangan dari kucing. Berarti semua berasal dari keterangan yang disampaikan oleh Betul, kunci ya Bu Cici. iya, betul. Ya. Seperti itu Pak Wahyu. Oke, saya kira itu sudah bisa kami pahami untuk tahap pra-supervisi. Jadi hal-hal yang perlu kami observasi sudah lebih jelas gitu ya. Jadi mungkin Bu Cici bisa persiapan untuk melakukan coaching terhadap Pak Kadir. Halo Pak Kadir, apa kabar? Kabar baik Bu Cici ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk dengan saya. Ya, enggak apa-apa Pak, santai saja. Saat ini kita santai-santai aja, ngobrol-ngobrol santai saja Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, tujuannya Pak Kadir ini apa? Gini Bu Cici. Ketemu saya saat Ya, ini. saya itu kalau pas memberikan tugas pada anak itu biasanya anak tidak bisa menyelesaikan tugas itu di bagian hitung-hitungan Bu Cici.
Oh, begitu ya Pak. Jadi pada saat tugas saya berikan, kemudian anak bisa melaksanakan apa yang saya harapkan sesuai alur yang telah saya terangkan. Saya kan pas ngajar IPA, nah itu kalau biasanya pembelajarannya itu tidak terkait dengan hitungan, itu anak bisa menjawab dengan baik. Tetapi kalau pas di bagian hitungan itu banyak yang tidak bisa, Bu Cici. Ya. Jadi banyak yang tidak bisa, sehingga saya juga bingung, Bu Cici. Sehingga pada kesempatan kali ini saya pengen kucing dengan Bu Cici. Berarti masalahnya Pak Kodir saat ini itu banyak anak didiknya Pak Kodir yang saat diberi tugas PR ya, ini mengerjakannya tidak bisa sesuai yang diterangkan, begitu ya Pak? Iya, terkait dengan yang hitungan ya, yang hitung-hitungan ini tidak sesuai, tapi kalau yang tidak hitungan mereka bisa. Berarti mereka kelemahannya di yang hitungan gitu ya Pak? Nih dari mana Pak Kodir ini tahu kalau mereka ini kok mempunyai kelemahan di hitungan tadi? Ini dari mana Pak? Dari tugas yang saya berikan Bu Cici. Jadi tugas yang saya berikan kepada anak itu pada saat saya cek, saya cocokkan, itu pada saat soal yang tidak ada hubungannya dengan hitungan, mereka nilainya lumayan bagus. Ya. Kemudian pada saat soal yang ada hubungannya dengan hitungan, mereka pada tahapan-tahapannya itu sudah sesuai yang saya inginkan. Di dalam pelajaran IPA itu kan biasanya kalau ada hubungannya dengan hitungan ada diketahui apa saja, diketahui apa, kemudian jawab. Contoh lah seandainya pelajaran itu materinya di bagian kecepatan diketahui, kalau diketahui apa, dia sudah tahu bahwa jarak itu simbolnya S, kemudian waktu simbolnya T, kemudian ditanya kecepatan simbolnya V. Kemudian pada saat di bagian jawab, mereka juga bisa memasukkan rumusnya bahwa V sama dengan S dibagi T. Juga sudah bisa memasukkan S-nya itu angkanya ini, S-nya itu besarnya sekian, jaraknya, kemudian waktunya sekian detik. Kemudian pada saat dia sudah mau membagi, itu kan berarti membagi ya Bu, itu tidak bisa. Padahal kalau seperti itu nanti kan artinya jawaban dia akan sama seperti tidak melakukan apa-apa. Artinya apa? Kalau soalnya itu dalam bentuk opsi A, B, C, D, mereka juga nanti akan bingung ini jawabannya apa, padahal mereka sudah tahu langkahnya. Itu kan sangat eman-eman gitu Bu Cici. Begitu ya Pak. Berarti mereka ini sudah tahu langkah-langkah pekerjaannya. Tetapi saat di akhir, hasil akhirnya ini mereka kurang memahami. Iya, mereka karena gara-gara tidak bisa mengoperasionalkan hitungan. Oh begitu. Iya. Jadi mereka mempunyai kekurangan di situ ya Pak. Iya. Terus gini Pak, kalau menurut Pak Kodir ini kemampuan anak seberapa sih yang Pak Kodir, seperti apalah kemampuan seperti apalah yang Pak Kodir inginkan pada anak-anak didiknya Pak Kodir itu? Iya, yang saya inginkan anak itu ya paling tidak, atau yang saya inginkan anak bisa, dalam artian kalau diangkakan, kalau dikuantitaskan itu adalah capaian 10. Artinya apa? Semua anak bisa. Karena itu kan semestinya materi hitungan itu kan materi PSD. Contoh, pada saat dia mengoperasionalkan pecahan itu kan hitungan teknik itu kan di SD sudah ada. Kemudian perkalian, pembagian, porogatif. Oleh karena di sini adalah materi yang sebelumnya mereka harusnya sudah dipahami, maka inginnya saya adalah semuanya bisa. Kalau dikasih rentang nilai ya Pak, ya, dari nilai 1 sampai 10, Pak Kodir ini menilai anak-anak didik Pak Kodir ini dikasih berapa Pak? Dari kemampuan anak-anak yang mampu lah, yang mampu ini kasih skor berapa Pak? Kalau saya beri rentang itu skornya baru sekitar 5 Bu. Baru separuh berarti ya Pak? Separuh. 5. Berarti banyak anak yang memang belum mampu. Betul Bu, iya. Mereka sangat kurang di bagian itu. Berarti kalau menginginkan yang diinginkan Pak Kodir, kalau tadi kan anak-anak kan rentang nilainya dari kemampuan anak tadi kan 5. Iya.
Kalau Pak Kodir menginginkan nilainya berapa? Yang saya inginkan 10. Berarti semua anak mampu semua ya Pak? Iya. Bagus. Nah, bagus kalau itu Pak. Jadi kalau Pak Kodir menginginkan anak-anak semua bisa, dengan keadaan anak-anak sekarang ini yang hanya ukuran 50% ya Pak yang mampu, ini rencana apa yang akan Pak Kodir lakukan? Rencana saya gini Bu, melihat situasi yang seperti itu maka akan saya kelompok-kelompokkan. Kelompok mana yang belum bisa, yang belum hafal bimbingan, satu. Kelompok A saya kategorikan anak itu belum hafal bimbingan, utamanya 1 sampai 10. Perkalian. Perkalian. Ya, perkalian. Kemudian belum bisa porogapit. Yang pembagian itu ya Pak. Kemudian belum bisa pecahan, itu kelompok A. Kemudian kelompok B nanti diantaranya yang masuk ke kelompok B adalah anak yang sudah hafal bimbingan tapi belum bisa pecahan, belum bisa hitungan. Berarti masuk di kelompok B, tapi sudah ada kemampuan sedikit Ya, tadi. ada kemampuan hafal Hafal. bimbingan. Kemudian di kelompok C, anak sudah hafal bimbingan perkalian, dia sudah bisa pecahan, tetapi belum bisa pembagian perkalian. Itu Bu. Kemudian setelah saya kelompokkan ABC, anak itu nanti akan saya beri PR, tugas di rumah, sesuai dengan yang dia bisai. Kalau dia kelompok A berarti anak tersebut akan saya beri tugas terkait dengan menghafalkan perkalian, latihan pecahan, mungkin dia saya beri soal 2 atau 3, kemudian latihan mengoperasionalkan perkalian pembagian. Saya suruh untuk minta tahu dengan orang yang mereka akan bisa. Ya saya beri waktu. Kemudian yang kelompok B juga cuman di bagian pecahan dan perkalian, demikian juga kelompok C. Oh gitu ya, bagus Pak. Bagus. Idenya Pak Kodir ini bagus. Bagaimana mengelompokkan anak-anak ini agar nanti cara kita memberi tugas kepada anak ini sesuai ya Pak, sesuai dengan apa yang mereka belum bisa. Sehingga di rumah nanti anak-anak juga belajarnya fokus pada yang belum bisa itu tadi. Bagus Pak, keren sekali. Nah, ini Pak, kapan rencananya yang untuk membuat kelompok dan memberikan tugas ini, rencananya akan dilakukan kapan Pak? Rencana sifatnya Bu. Ya, kalau ini hari Senin ya, tadi anak sudah setelah minggu kemarin saya sudah mendapatkan inventaris kelompok. Kemudian hari Senin ini nanti tadi akan saya berikan tugas sesuai dengan kelompoknya tersebut. Kemudian untuk besok pagi anak bisa memberitahu, kemudian saya ambil. Ya. Baik Pak, dari rencana ini ya Pak, dari rencananya Pak Kodir tadi yang sudah mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuan masing-masing, terus memberikan tugas mereka tadi dikerjakan di rumah. Menurut Pak Kodir ini butuh bantuan enggak? Maksudnya dalam hal orang lain yang dipandang mampu untuk membantu Pak Kodir tadi. Saya minta bantuan dari pertama adalah guru matematika Pak Zainal. Pak Zainal kebetulan ngajar materi mata pelajaran matematika di kelas yang sama, yang pada saat itu banyak anak yang tidak bisa itu. Kemudian dari sana nanti saya akan berkolaborasi sama Pak Zainal, demikian juga kepada orang tuanya. Saya memberitahu orang tuanya bahwa tolong ini nanti dibimbing, dibina untuk bisa melaksanakan atau bisa mengerjakan soal yang terkait dengan hitungan, utamanya adalah di bagian itu perkalian atau pecahan atau hitungan. Bagus Pak, berarti ini ya Pak, Pak Kodir ini nanti akan berkolaborasi dengan guru matematika Pak Zainal itu tadi untuk di sekolah. Nah juga berkolaborasi dengan orang tua saat mereka belajar di rumah. Bagus, ini keren Pak. Lengkap antara di sekolah dan di rumah, sama-sama punya kolaborasi dalam membantu anak untuk belajar. Bagus Pak rencananya Pak Kodir ini. Saya ini jadi pengen tahu Pak, apa sih yang sudah
apa ya yang sudah Pak Kodir lakukan ini untuk seminggu yang akan datang, apakah sudah kelihatan hasilnya atau belum? Saya nanti dikasih tahu ya Pak bagaimana hasil dari rencana Pak Kodir ini tadi yang sudah berkolaborasi dengan guru matematika Pak Zainal dan berkolaborasi dengan orang tua saat memberikan tugas di rumah. Nanti saya dikasih tahu kapan nanti kita ketemu Pak, bisa bercerita lagi. Iya Bu Cici, nanti akan secepatnya, paling tidak yang minggu depan Bu Cici ya. Saya akan ketemu Bu Cici lagi untuk memberitahukan hasil yang telah saya rencanakan. Oke, siap Pak. Nanti saya tunggu ya Pak untuk cerita selanjutnya dari apa yang sudah Pak Kodir lakukan, kolaborasi yang sudah dilakukan pada anak-anak dan juga dengan orang tua. Pasti ceritanya ini pasti menarik dan saya percaya hasilnya juga pasti akan luar biasa. Iya, ya mudah-mudahan Bu ya. Ya. Saya tunggu ya Pak nanti ya. Ya, terima kasih Bu atas ini kegiatannya. Iya, sama-sama Pak. Sebelum kami menyampaikan hasil amatan kami nih, selama coaching tadi, ada satu hal yang ingin kami tanyakan, yaitu menurut Bu Cici sendiri saat melakukan coaching tadi, hal apa yang sudah Ibu lakukan dan itu Ibu anggap sebagai indikator bahwa pengembangan yang Ibu inginkan itu sudah tercapai? Yang sudah saya lakukan terhadap coaching tadi ini tentang saat saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang menggali lebih dalam lagi kepada kucing yang saya lontarkan tadi, untuk membuat apa ya lebih banyak yang diceritakan dari kucing tadi. Saya rasa pertanyaan-pertanyaan tersebut itu sudah ada. Oke, sepakat ya. Jadi kami juga setidaknya catatan saya ini ya. Catatan saya itu juga sudah menunjukkan seperti itu. Jadi kalau dari apa yang sudah kami amati, coaching yang Ibu Cici lakukan tadi sudah sudah memenuhi prinsip rasa tadi ya, di receive, appreciate, summarize, dan ask. Jadi tadi semua yang disampaikan Pak Kodir sudah diterima dan didengarkan dengan baik oleh Bu Cici dan sudah mampu untuk menangkap kata-kata kunci yang disampaikan tadi. Lalu appreciate juga sudah jelas muncul dengan mengangguk, oke, dan seterusnya tadi sudah ada muncul. Terus aktivitas merangkum berdasarkan kata kunci tadi, catatan saya itu di sini coach pandai merangkum keterangan dari kunci. Jadi dari rangkuman yang dibuat berdasarkan keterangan kunci tadi, coach kemudian melontarkan pertanyaan berbobot yang menggiring kunci untuk merencanakan aksi. Itu sudah nampak. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan juga bentuknya pertanyaan terbuka, jelas terlihat tadi. Kemudian selama coaching tadi saya tidak menemui adanya asumsi, aktivitas judgement atau melabel juga tidak ada, lalu berasosiasi juga tidak ada. Jadi catatan saya selama observasi tadi adalah yang pertama, bagi saya tadi coach sudah mampu menggali lebih dalam permasalahan dari kunci. Yang kedua, coach mampu mengantarkan kunci untuk membuat rancangan kegiatan untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu yang ketiga adalah coach pandai merangkum keterangan dari kunci dan melontarkan pertanyaan berbobot yang menggiring kunci untuk merencanakan aksi. Jadi kiranya itu yang bisa kami sampaikan dari amatan kami selama proses coaching Bu Cici terhadap Pak Kodir. Dari Bu Milo mungkin ada yang mau ditambahkan? Sekali yang disampaikan Pak Wahyu. Kemudian ini untuk yang terakhir pertanyaannya, kompetensi lain apa yang ingin dikembangkan setelah coaching Bu Cici?
kompetensi lainnya yang ingin saya kembangkan lagi adalah dengan kehadiran penuh dalam memberikan pertanyaan, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada kuci. Tadi saat ada kehadiran penuh nanti akan membuat kucing ini tadi menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya ini dengan detail, jadi menghantarkan kucing ini untuk membuat aksinya untuk ke depannya. Berarti kompetensi lain yang ingin dikembangkan adalah kehadiran penuh ya? Iya, betul. Untuk mengantarkan kunci menemukan solusi dari permasalahan Betul. yang dihadapi. Iya. Oke, saya kira itu sudah cukup untuk praktek kucing, Bu Cici sebagai coach dan Pak Kodir sebagai kuci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang Pak Kodir. Selamat siang, Selamat Bu Cici. siang Pak Wahyu, Bu Binu. Iya, Bu. Nah, kali ini siang hari ini kita sebelum melakukan coaching Pak Kodir sama Pak Wahyu, terlebih dahulu akan kita adakan supervisi ya Pak, yang nanti kita akan membuat kesepakatan bersama di mana ada rubrik penilaian yang akan kita gunakan. Namun kali ini saya sudah menyiapkan rubrik penilaian Pak. Nanti Pak Kodir bisa melihat apakah rubrik penilaian yang saya siapkan ini sudah sesuai atau mau ditambah lagi. Monggo bisa dilihat dulu. Tak lihat ya, Bu ya. Ya. Kalau mungkin masih kurang bisa ditambah lagi Pak. Ada 8 poin. Yang pertama yaitu resip, menerima semua ucapan dan mendengarkan kata kunci. Setuju. Yang kedua yaitu apresiasi, mengaku atau oke ya. Yang ketiga summarize, merangkum berdasar kata kunci. Kemudian ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Pertanyaan terbuka, tidak menggunakan pertanyaan terbuka, tidak berasumsi, tidak melabel, dan tidak berasosiasi. Kelihatannya sudah cukup bagus. Saya setuju. Rubrik ini digunakan untuk kegiatan kucing. Baik Pak Kodir, kalau rubrik yang sudah saya siapkan disetujui, saya akan mengulas lagi rubrik yang akan digunakan untuk penilaian percakapan kucing kali ini yang Pak Kodir dan Pak Wahyu akan lakukan. Pak Kodir sebagai coach dan Pak Wahyu sebagai kucing. Rubrik penilaian yang pertama adalah receival, menerima semua ucapan dan mendengarkan kata kunci. Yang kedua, apresiasi, mengangguk, oke, ya, atau dengan ya. Nah, yang ketiga, dengan merangkum berdasarkan kata kunci. Dan yang keempat, nanti ajukan pertanyaan untuk memperdalam lagi. Yang kelima, mengajukan pertanyaan terbuka. Yang keenam, usahakan jangan berasumsi. Yang ketujuh juga tidak melabel. Dan yang terakhir, berasosiasi. Nah, ini rubrik yang sudah kami siapkan, sudah disepakati bersama, nanti bisa menjadikan acuan dalam penilaian percakapan kucing. Ya, untuk selanjutnya Pak Kodir, kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Kodir? Saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Berarti untuk kucing kali ini Pak Kodir mau mengambil kompetensi pertanyaan berbobot ya? Betul. Nah, sekarang pertanyaan berbobot ini kan yang diambil oleh Pak Kodir ya, kompetensi yang diambil oleh Pak Kodir. Secara spesifik Pak, yang ingin diobservasi itu apa Pak? Secara spesifik yang akan saya observasi adalah pertanyaan berbobot itu adalah pertanyaan yang keluarnya dari kucing. Dari penyampaian kucing kemudian saya tanya.
apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Pak Kodir ambil seperti itu? Indikatornya nanti gini Bu, nanti bahwa seluruhnya adalah dari ungkapan puji itu yang saya tanyakan kepada puji, sehingga puji itu nanti akan bisa mendapatkan gambaran sehingga bisa aksi. Jadi indikator pencapaiannya adalah semua keterangan itu dari puji. Betul ya. Itu Bu Cici. Ya, baik Pak Kodir dan Pak Wahyu, demikian pra supervisi yang kita lakukan sebelum kegiatan uji nanti yang dilakukan oleh Pak Kodir, dan yang sudah disepakati rubrik penilaian tadi nanti akan kami observasi ya Bu, melalui percakapan Pak Kodir dan Pak Wahyu. Untuk sebenarnya kami persilakan Pak Kodir untuk melakukan uji pada Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu Pak Wahyu ya Pak. Iya Pak. Kelihatannya siang ini kok kelihatan lesu, apa mungkin ada masalah atau apa Pak Wahyu? Satu mungkin karena sudah siang ya Pak ya, sudah agak capek. Terus sedang kondisi juga sebenarnya sedang kurang, ada sedikit batuk juga. Nanti mungkin kalau kita pas saat ngobrol nanti saya ada batuk-batuk mungkin ya mohon dimaklumi. Iya Gitu. ini musim pandemi. Iya, jadi itu Pak. Jadi ini sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih ya pada Pak Kodir karena bersedia malah dari Pecangan ke sini hadir untuk ngobrol dengan saya, melakukan coaching untuk permasalahan yang saya alami. Terima kasih banyak Ya, Pak. sama-sama Pak Wahyu, mudah-mudahan ada manfaatnya Pak Wahyu ya. Amin. Kita sudah dari sana, dari sini, kemudian Pak Wahyu juga sudah menyiapkan segalanya, snack dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Pak Wahyu. Merupakan pelajaran yang sangat besar. Kira-kira kita akan di sini melaksanakan coaching, itu tujuannya apa ya Pak Wahyu? Tujuan yang diharapkan Pak Wahyu nanti? Jadi gini ya Pak ya, saya tuh punya keresahan gitu ya. Saya punya keresahan. Ini hampir setiap hari waktu itu saya alami, saya lihat ya di sekolah saya. Ketika saya mengajar itu, kalau di sekolah saya itu kan gini Pak, di masing-masing kelas, di depan kelas itu kan tersedia semua wastafel. Mungkin kalau yang di lantai bawah wastafelnya agak berwarna gelap karena itu kayak seperti batu alam gitu ya. Iya. Tapi untuk yang wastafel di lantai atas itu wastafel biasa yang warnanya putih dari keramik gitu. Sehingga kalau kotor sedikit itu kelihatan. Nah, saya tuh prihatin melihat gambaran pemandangan yang kurang sedap bagi saya. Jadi saya seringkali menemui keran air itu di wastafel itu tidak tertutup sempurna, artinya air itu masih mengalir dan itu sudah ditinggalkan oleh anak-anak. Jadi keran air masih belum tertutup sempurna, sudah ditinggalkan, artinya tidak ditutup dengan baik. Kemudian juga kondisi wastafel itu karena mungkin warnanya putih ya, jadi kotor sedikit itu kelihatan. Iya. Nah, itu juga hal lain juga yang saya temui itu semestinya di setiap wastafel itu ada sabun. Ada sabun, entah sabun batang atau sabun cair. Ya. Itu banyak yang tidak ada, tidak ada tempat. Iya. Sampai saya sempat menegur ke karyawan TU yang bagian itu, kenapa sih Mas ini kok sabunnya tidak ada dan seterusnya. Nah, menurut mereka sudah kok Pak, sudah saya berikan. Iya. Tapi itu mesti hilang. Nah, jadi itu Pak. Jadi saya ini ingin bertemu ngobrol dengan Pak Kodir, pengen ini ya Pak ya. Gimana ya caranya ya supaya anak-anak itu bisa lebih peduli gitu loh Pak. Kalau selama ini seperti itu tuh anak-anak bisa lebih peduli, tidak lagi ya bisa memperbaiki lakunya lah. Iya. Bisa memperbaiki perilakunya, paling tidak lebih peduli terhadap fasilitas sekolah dan seterusnya. Oke. Berarti ini wastafelnya itu baru atau sudah lama ya Pak? Ya, wastafel itu sudah semenjak awal pandemi sih, sudah 2 tahun ya.
2020 lah. 2020. Kemudian yang bawah itu hitam, agak Ya, gelap, yang ya. atas putih kalau udah dibuat gelap semua gimana? Kalau yang bawah itu Mungkin kan, alasannya apa itu? kalau yang bawah itu semacam kayak dari batu alam gitu ya, makanya dari warnanya agak gelap gitu ya. Iya. Dibuat dari bawah gitu. Jadi dari bawah, di atasnya seperti mangkok gitu kan. Iya, iya. Karena memang kan di lantai bawah. Di lantai bawah. Kalau di lantai atas itu kami kenapa tidak pakai itu karena itu kan juga berat bawahnya. Betul, iya, Ke iya, atas iya. kan juga Iya, berat. iya, iya. Jadi kita pakainya wastafel biasa itu Yang ada di dari toko-toko itu keramiknya, ya, keramik warna itu. putih itu kan. Itu kami sambungkan peralon dari bawah ke atas. Jadi pembuangannya pun dari atas ke bawah. Nah itu yang lebih kami pikir lebih simpel. Gitu. Ya, Pak. Itu tapi kemudian ya itu kalau yang bawah mungkin ya hampir sama sebenarnya Pak, ada lumut ada apa tapi mungkin nggak begitu kelihatan ya. Iya, iya, karena gelap tadi ya. Iya, tapi kalau yang atas itu begitu misalkan mereka gunakan untuk nyuci wadahnya mereka atau apa nggak sempurna ini udah kelihatan kotor. Iya. Sehingga kalau ditambah lagi anak tidak peduli itu tadi Pak ya. Utamanya yang dia memutar, membuka keran kemudian Iya. tinggal begitu saja. Di samping ini boros air, kemudian Iya. wastafel menjadi warnanya tidak indah, itu menjadi masalah ya. Terkait dengan kepedulian anak, penggunaan air yang tidak tertib, harusnya dimatikan tetapi tidak dimatikan sehingga banyak pemborosan air, kemudian wastafel yang warnanya putih menjadi tidak putih lagi, tidak seindah dulu. Itu kalau dinilaikan Pak Wahyu, kalau direntangkan sekitar berapa ya Pak Wahyu? Ya, Dengan anak itu antara 1 sampai 10 gitu ya Pak ya. 1 sampai 10 ya. Oke, ya memang sih tidak semua siswa kepeduliannya rendah, ada juga yang bisa dibilang peduli ya terhadap fasilitas yang dimiliki sekolah, yang fasilitas yang bisa mereka pakai. Tapi nggak sedikit juga yang tidak peduli gitu ya. Ya kira-kira kalau antara 1 sampai dengan 10 saya disuruh milih di angka 6 mungkin Di ya. angka 6 Di ya. angka 6. Berarti banyak yang peduli ya dibanding dengan yang Ya, tidak ya. sebetulnya Mungkin separuh banyak lebih juga. itu ya Pak Wahyu ya. Iya. Ya, di angka Kalau 6. lebih sedikit. Separuh lebih sedikit. Kalau orangnya atau anaknya banyak ke atas pengaruh sekali ya Pak ya. Iya. Karena kapasitasnya ini sekolah besar. Berapa anak Pak yang ada di sekolah SMA? Sekitar 1186 kalau nggak salah. 1186 siswa. Iya. Per kelasnya sekitar berapa? 36 siswa. 36 siswa. Ada 36 dan 35 ya. Nah, Tapi maksimal 36. iya ya. Kalau yang Pak Wahyu inginkan nanti diinginkan itu di rentang berapa ya Pak? Ya mungkin kalau memang untuk membuat 1180 sekian anak semuanya peduli memang mungkin susah ya. Susah ya. Artinya itu butuh proses yang panjang, Iya. proses yang cukup lama. Tapi setidaknya gini Pak, setidaknya ya 80% lebih lah dari mereka itu punya kepedulian gitu loh menjaga Iya. fasilitas sekolah. Jadi mereka sekarang ini kan sekolah sudah tidak bayar gitu. Betul. Oh iya. iya. Sekolah sudah gratis, Gratis Pak ya. gratis, tidak ada sumbangan sedikit pun. SPI tidak ada. Sudah tidak ada. Jadi apapun yang mereka terima itu ya memang gratis. Oh. Harusnya kan ya bisa ikut menjaga. gitu Iya ya. iya iya. Bisa ikut menjaga supaya anggaran sekolah itu tidak terpakai untuk itu aja, Oh, bisa digunakan untuk iya, yang iya. lain, Iya, pengembangan yang iya, lain. betul. Kalau fasilitas yang sudah ada tidak terawat dengan baik, mudah rusak dan seterusnya kan berarti nanti kegiatan pengembangan sekolah ke yang lainnya kan juga terhambat Iya, karena kan terhambat. untuk memenuhi ini terus. Untuk pemeliharaan itu Pak ya. Iya, makanya. Malah tidak bisa. untuk Jadi mungkin kira-kira 80% lebih lah. gitu ya. Saya ada lumayan itu sebenarnya. Utamanya yang di kelas 10 tadi Pak ya. Mungkin ya, terutama yang di kelas 10. Karena gini Pak, Bapak gini, pernah kejadian juga saya melihat ya. Jadi wastafel itu kan agak tinggi ya, kira-kira mungkin setinggi sepinggang gitu. Iya. Itu setelah olahraga Bapak tahu enggak? Pernah tuh saya melihat cuci kaki-kakinya naik ke wastafel. Bayangkan. Iya iya iya.
itu Oh, dolar gitu ya. itu. Oh, iya, iya. Ya, itu terjadi. Tapi ya mungkin setelah kejadian itu tahu ya nggak berani mengulang. Tapi hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. Tidak terjadi ya. Seharusnya Di tidak. lingkungan sekolah. Iya, karena keran itu kan banyak di sekolah. Di kamar mandi semua keran itu kan ada. Oh, padahal sudah ada kerannya ya. Ada. Kecuali kalau tidak ada keran Ya, dipakai lain makanya lagi, kenapa ya. nggak ke kamar mandi Iya. ganti cuci kaki di sana kan Oh, bisa. iya, iya. Itu memang itu masalah ini ya, apa namanya? Mungkin ya pendidikan karakter juga Betul, ya. betul. Jadi gini Pak, banyak kejadian selama kita itu PJJ ya, PJJ. selama COVID ini betul-betul kita itu lost karakter. Artinya guru mengajar tuh ya hanya sebatas memberikan materi secara online dan seterusnya, tetapi tidak bisa mengontrol karakter anak setiap hari, Iya, betul. perilaku anak setiap hari. Itu yang menjadi masalah. Hmm. Sehingga selama 2 tahun itu yang terjadi kekosongan situ. Begitu mulai PTM udah kayak kaget mereka. Kaget. Ya. Harus menyesuaikan kondisi ketertiban yang telah ditentukan Iya. di sekolahan. Iya. Biasanya dia bebas hanya menerima materi pelajaran, sekarang Iya. harus seperti ini dan seperti itu ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Untuk ini Pak Wahyu nanti rencananya yang mau dilaksanakan apa Pak? Sehingga apa yang diharapkan Pak Wahyu yang asalnya 6 menjadi 80% itu. Yang mau Nah itu Pak, itu yang sebetulnya PR besar saya ya. Jadi saya itu kan mikir gini, ya semua mengakui lah, artinya selama 2 tahun belakangan ini memang apa ya terjadi loss karakter tadi. Jadi mereka yang biasanya belajar sambil rebahan, ya. seringkali mungkin malah belum mandi dan seterusnya gitu kan. Saya sering Yang juga. penting ikuti gitu ya Pak. Iya. Nah, sekarang mereka harus bangun pagi, dari pagi sampai sore. Apalagi Iya. kalau di tempat kami itu pulangnya kan sore. Sore ya, full day Pak ya. Itu ya, itu mungkin ya memang berat bagi mereka ya. Jadi mungkin juga misalkan seperti kelas 10, sebagian yang kelas 11 juga belum begitu memahami ini ya, budaya yang ada di sekolah Budaya ini. di sini. Jadi saya pikir saya akan mencoba untuk mengajak mereka untuk membuat kesepakatan. Membuat kesepakatan ya. Jadi membuat keyakinan kelas. Betul ya. Jadi supaya ada muncul dorongan dari dalam diri mereka untuk ini kan fasilitas sekolah untuk siapa? Untuk saya. Berarti saya harus menjaganya dan seterusnya. Jadi ada motivasi internal untuk ikut menjaga fasilitas sekolah. Saya kira mungkin Gitu itu ya. ya Pak ya. Kalau kira-kira teknisnya punya gambaran Pak Wahyu untuk Mungkin bisa dengan memanfaatkan MPK mungkin ya. MPK. Jadi majelis permusyawaratan kelas ya, atau betul. kita bisa yang tergambar saya mungkin ambil perwakilan kelas gitu ya. Betul. Berapa orang gitu, 2-3 orang perwakilan kelas, untuk kemudian kita ajak mereka untuk menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Gitu Pak. Utamanya mungkin tentang budaya positif di sekolah, Iya. tentang ya ini sebuah hak dan kewajiban mereka. Iya. Haknya apa, kewajibannya apa, termasuk juga untuk ikut menjaga, memelihara fasilitas sekolah. Itu yang kewajibannya ya Pak. Iya. Karena dia kan sudah tidak bayar Iya, sama betul. sekali Kan tadi. gitu. Iya. Cuman itu ya Iya, disadarkan iya. itu ya Pak ya. Heeh. Jadi udah nggak bayar mestinya ya harusnya ya. Ya, tinggal aja menjaga kan harusnya. Iya. Tidak begitu berat Pak ya. Nggih. Hanya menerima pelajaran sepenuhnya. Iya. Gitu ya. Gitu, Pak. Kemudian nanti rencananya mau dimulai kapan Pak ya? Terkait dengan rencana Pak Wahyu untuk mengatasi. Ini mungkin tidak bisa langsung cepat, mungkin
minggu depan ya Pak ya. Depan. Minggu ini Senin. Minggu ini nanti coba saya buat rancangannya. Rancangannya seperti apa? Kalau misalkan kita, menurut saya kok kalau membuat kesepakatan kelas dari nol agak susah ya. Setidaknya kita membuat rancangannya dulu. Membuat draft lah katakanlah. Kita membuat draft. Draft itu yang kemudian nanti kita tampilkan, kita sampaikan ke siswa untuk kemudian dibuat kesepakatan. Yang perwakilan tadi dulu. Iya, yang perwakilan tadi. Dibuat kesepakatan apakah itu tetap seperti itu atau ada yang diubah atau ada yang ditambahkan atau mungkin malah dikurangi gitu. Nanti itu tergantung pas waktu membuat kesepakatan. Tetapi draft itu sudah kita siapkan. Sudah disiapkan. Kira-kira minggu ini saya buat draftnya itu mungkin minggu depan ya Pak. Minggu depan kita sudah bisa untuk melakukan kesepakatan kelas. Mungkin Pak Wahyu perlu melibatkan teman lain atau mungkin guru BK atau apa? Iya, saya berpikir sih memang saya akan melibatkan guru BK mungkin ya. Ada teman guru BK itu yang masih muda, energik, Pak Gilang itu namanya. Aku dulu juga murid saya dulu. Oh, gitu. Murid saya dulu. Jadi guru ya? Iya, itu dia juga sarjana psikologi, jadi dia paham betul tentang itu. Terus dia juga sudah ini ya punya pengalaman lah, untuk membuat kesepakatan untuk kegiatan kelas. Saya kira kalau Pak Gilang itu nanti bisa membantu saya. Pak Gilang ya? Iya. Kelihatannya rencana Pak Wahyu luar biasa. Mudah-mudahan ada hasil yang diinginkan Pak Wahyu. Kira-kira nanti kita ketemu lagi Pak Wahyu. Kapan ya? Setelah action nanti hasilnya bagaimana saya diberitahu atau kapan kita ketemu? Setelah kesepakatan jadi mungkin ya Pak ya. Kesepakatan jadi. Jadi minggu ini saya coba untuk membuat draftnya dulu. Minggu depan kita buat kesepakatan dengan anak-anak. Nanti kalau itu sudah terlaksana, sudah jadi, mungkin kita bisa ngobrol lagi ya Pak. Bisa ngobrol lagi. Kita ketemu, bisa ngobrol lagi. Iya. Mudah-mudahan ada hasilnya Pak Wahyu. Amin. Semoga aja. Kelihatannya pertemuan kita sudah cukup Pak Wahyu. Iya. Terkait dengan ini. Terima kasih Pak Kodir. Artinya ini percakapan ini menjadi apa ya? Obat bagi saya Iya. Jadi lebih mantap lagi. Artinya dalam membuat rancangan gitu ya, dalam membuat rancangan aksi untuk mengatasi problem yang saya alami. Jadi, terima kasih banyak Pak Kodir. Jadi mungkin nanti segera nanti ketika sepakatan atau kegiatan kelas itu bisa terlaksana, nanti kita bisa mungkin di tempat lain Pak. Ngopi-ngopi atau apa. Gitu Pak. Terima kasih banyak loh Pak. Sama-sama Wahyu. Baik Pak Kodir, Pak Wahyu, terima kasih sudah melakukan coaching kali ini. Namun saya ada beberapa pertanyaan dan catatan nih untuk Pak Kodir selaku coach ya. Tadi yang sudah dilakukan ya Pak, indikator ketercapaian pengembangan yang sudah dilakukan tadi itu apakah sudah sesuai yang diinginkan Pak Kodir atau belum? Menurut pengamatan saya, menurut pemahaman saya, apa yang saya tanyakan ke Kuci itu berdasarkan dari ceritanya. Sehingga pada dasarnya Kuci menceritakan, kemudian saya pancing dengan pertanyaan selanjutnya, kemudian beliaunya itu bisa memberikan gambaran yang lebih rinci, sehingga pada saat itu Kuci saya tanya untuk mencarikan rencana, beliaunya bisa memberikan gambaran dan kelihatannya sudah tepat. Untuk itu menurut saya indikator ini tercapai menurut saya pada saat itu. Baik Pak Kodir. Nah, kalau menurut Pak Kodir kan sudah tercapai. Ini di catatan saya ini juga sudah tercapai, ya, sudah tercapai Pak. Melalui rubrik penilaian juga sudah tercapai tadi saat
menerima semua ucapan ini, mendengarkan dengan kata kunci yang diberikan tadi sudah tercapai. Terus saat ini dalam pembicaraan tadi juga ekspresinya sudah ada, mengangguk, oke, iya. Nah, ini sudah terlihat juga. Terus kemudian Pak Odin juga tadi sudah merangkum ya, berdasarkan dari kata kunci. Kuncinya tadi merangkum apa yang dikatakan oleh Puji. Terus juga sudah tercapai tadi. Pertanyaannya juga sudah menggali sampai dalam. Nah, juga sudah pertanyaan terbuka juga sudah tadi dilontarkan ya. Kemudian tadi tidak ada kata-kata yang berasumsi, tidak ada melabel juga tidak ada. Kemudian yang terakhir ini juga tadi tidak ada berasosiasi. Jadi menurut pengamatan saya dengan rubrik penilaian tadi percakapan dengan coaching sudah baik, sudah bisa terlaksana dengan baik. Iya, betul sekali yang disampaikan Bu Cici ya Pak Kadir. Ini untuk selanjutnya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Pak Kadir dengan Pak oleh karena kegiatan coaching itu adalah si coach yang menyelesaikan sendiri, yang mencari jalan keluarnya sendiri, maka yang perlu saya tingkatkan adalah satu, mendengarkan dengan rasa, yang kedua menghadir dengan full. Dengan mendengarkan dengan rasa, saya benar-benar terlibat di dalamnya sehingga saya seolah-olah berada di dalamnya. Kemudian pada saat itu kira-kira pertanyaan apa yang akan pas diberikan kepada coach, sehingga dari sana maka nanti diharapkan coach bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan perasaan ikhlas dan sesuai yang diinginkan. Iya, ya betul sekali Pak Kadir ya. Jadi yang ingin dikembangkan lebih dalam lagi adalah mendengarkan dengan rasa dan juga kehadiran penuh ya Pak, agar Kuci nanti bisa mencari solusi yang tepat untuk permasalahan seperti itu ya Pak. Ya begitu Bu Cici. Ya cukup Bu Minu. Oke Pak Kodir, Pak Wahyu dan Bu Minu, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Apa yang sudah kami amati sebagai observer juga sudah kami lakukan. Pak Kodir yang melakukan food dan Pak Wahyu yang melakukan uji juga sudah berjalan baik. Saya kira cukup, saya akhiri pertemuan kali ini ya Pak. Selamat siang semuanya, terima kasih untuk kehadirannya. Selamat siang. Selamat siang, sama Bu Cici.